Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi bolo. Oke, pada video kali ini kita ada PR ya. Kita ada PR untuk ganti filter udara Suzuki R3 generasi pertama tahun 2013 ya ini ya. Oke, cuman nanti saya nggak cuma ganti filter ini aja. Saya rencana mau buka ini semua, mau tak bersihin juga, mau tak cuci. Ini dibuka boxnya, box filter sama ini juga. Apa ini lehernya ini yang masuk ke throttle body. Ini nanti rencana saya mau bongkar semua, mau kita bersihin. Jadi biar sekalian aja yang kita bersihin di area filter ini aja. Nah langsung aja, ini udah ada spare partnya, udah ada gantinya. Nah ini saya beli online ya, sekitar 30 ribuan. Nggak tahu ini asli atau KW. Ya kalau menurut saya sih, kalau sekedar buat filter nggak apa-apa ya. Kalau dapat KW yang penting bisa buat nyaring udara. Soalnya ini termasuk spare part yang harus kita rawat ya, rutin ya. Nggak harus nunggu rusak, tapi emang perawatan ya. Oke, langsung aja cara bukanya. Ini gampang ya kalau mau ganti itu. Ini kita tarik nih klemnya yang ada di sini. Tarik aja. Nah, udah kebuka. Yang satu ada dua sisi ya klemnya. Nah ini udah kebuka, tinggal kita buka aja. Nah ini di bawah itu ada kayak cantolannya. Ini ditarik ke atas sedikit. Nah gini itu ya, kelihatan nggak ya? Nah ini ada cantolannya, itu nanti cantolan ini biar bisa ketarik aja. Udah, kalau udah kebuka ini penampakan filternya yang lama lewat samping. Nah ini filter yang lama. Woi, pertama udah kotor, yang kedua udah rusak juga, yang ketiga mungkin ini udah pernah di bengkel, ini gunting ya. Tujuannya biar kalau dia kotor mampet masih ada lubang yang masuk ke dalam mesin. Cuman ini sebenarnya nggak dianjurkan ya, nggak boleh ya, karena tetap kalau ada kotoran yang masuk juga nggak baik gitu. Nah kalau kita cuma sekedar mau ganti ini aja, langsung kita pasangkan. Cuman seperti yang saya bilang tadi, saya mau buka box ini, mau saya bersihin sekalian semuanya, mau saya cuci. Jadi menurut saya memang kotor ya. Nah ini kelihatan ya, kita liatin. Loh, ini kelihatan ada kotorannya. Nggak tahu yang di dalam sini seperti apa, makanya tonton terus videonya. Ini saya mau buka box ini tak buang dulu ya, sebelum kita nanti akan ganti yang baru. Oke, nah untuk buka ini kita membutuhkan bisa pakai obeng plus atau kunci nomor 10 ya. Ini ya, ada berapa baut ini? 1, 2, ada 2 baut. Oke, langsung saja kita eksekusi ya, biar lebih cepat. Oke, lanjut ya. Ini udah saya pakai obeng aja, tadi udah tak kendorin biar lebih cepat aja videonya. Ini baut yang sebelah sini kita buka. Karetnya juga udah pada ini ya, karet peredamnya udah pada pecah ini. Oke, satu udah kebuka. Nah pas buka ini kan juga ada klem kabel di sini. Ini hati-hati ya, ini di sini itu ada sensor. Ini kabelnya rawan putus ini, hati-hati. Makanya kita nanti nggak usah buka yang ini, kita buka boxnya aja. Box ini sama yang tutup ini kita buka. Oke, lanjut baut yang satunya. Oke, setelah udah kebuka, ini langsung aja kita tarik ke atas ya. Ini udah kendor ya. Ini dia ada knobnya yang nempel di mesin. Ini kita tarik aja. Nah seperti ini ya. Ini udah kebuka, udah sekali. Nah ini penampakannya. Nah ini kelihatan ya, kotor juga di area sini. Padahal ini leher yang masuk ke throttle body itu harusnya bersih karena dia udah melewati filter. Tapi kenyataannya ini kotor. Ya mungkin karena filternya tadi udah
udah lama ya. Terus ini kita buka ini sekalian, kita buka ini nih. Nah ini ada klemnya, ini tadi udah tak kendorin, nanti tinggal dicabut aja ya, plug. Sama di sini itu ada sensor ya, ada sensor. Ini nanti dilepas aja, ini pakai kunci nomor 10 juga. Oke, kita lanjut ke pembersihan. Nah ini udah buka semua bagian depan dan belakang tadi. Ini bisa dilihat ya teman-teman, kotor. Di area sini juga kelihatan kotor ya, tebel nih, nggak liatin kotor. Ini kita nanti akan cuci pakai air aja, nggak apa-apa. Yang penting kalau pas kita masang nanti harus sudah kering ya. Ini yang depan bisa dibuka kayaknya. Ini yang bagian sini bisa dibuka, ini ada knopnya. Nanti kita cukil. Oke. Nah, karetnya kita lepas. Masih belum buka aja. Ini sambungan lagi. Oke. Oh ini ada sambungan ya, ini tinggal ditarik aja. Nah ini ditarik aja, ada karetnya, pluk gitu, terlepas. Nah sekarang kita ke tahap pencucian ya. Kita cuci aja pakai air biasa, kita sikat, disabun juga nggak apa-apa. Oke, saya skip aja ya, ini biar nggak terlalu panjang durasinya. Oke, ini kita tadi udah cuci, udah kita rangkai kembali ya. Kita lihat, nah dalamnya udah bersih, tutup bagian belakang juga bersih. Ini yang masuk udah bersih, tadi kotor banget. Oke, langsung kita pasang aja ya, kita kembalikan ke seperti semula. Nah ini dipasin aja. Ya, ini udah kita pasang, bautnya udah kepasang semua. Ini kita tinggal masukkan filter yang baru. Ya, filter yang baru. Nah, maaf ya, ini karena saya pegang kamera sendiri jadi agak goyang. Nah ini penampakan yang baru. Ini nggak usah khawatir kebalik, karena nggak akan bisa masuk kalau kebalik, nggak bisa dipasang. Nah ini kita masukkan dari samping ya. Nah agak susah kalau pakai tangan satu ya. Nah ini udah masuk, karetnya udah kencangkan, langsung aja kita, ini knop yang bawah kita masukin, tutup. Nah oke, kita kunci lagi klemnya ya. Oke, sudah selesai. Udah kita pastikan udah kencang semua yang kita lepas tadi. Oke, siap, udah selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.